kita melihat beberapa sifat Tuhan dari Alkitab yang dapat diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan skip videonya ya. Kasih dan pengampunan. Seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tentang kasih dan pengampunan. Maafkan aku, Mel, ya. Saat ini orang tua sudah mengalami kesusahan, jadi aku tidak tahu bagaimana. Mereka menyuruhku untuk mencari uang yang tepat. Maafkan aku. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman maafkan saya. Yul, kalau ada apa-apa tuh bilang saja, biar kita bantu. Jangan lakukan hal yang kalian tidak suka. Kita mengerti itu kondisi, tapi jangan kok lakukan itu. Maafkan saya, teman-teman. Saya terlalu bingung dan stres sampai saya melakukan hal ini. Tidak apa-apa Yul, Tuhan selalu mengajarkan kasih dan pengampunan. Kami sudah memaafkanmu, bagaimanapun ketika kita melakukan. Kita tahu kok sifat yang sebenarnya. Kalau bukan karena bisa, kau tidak mungkin melakukan itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih telah memaafkanku. Aku jadi tidak memaksa lagi, bahagia seperti kalian. Bless you. Video tadi adalah salah satu contoh dari kasih dan pengampunan yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus seperti dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah untuk selalu menyadari berkat-berkat yang diberikan Tuhan dan hidup dengan rasa syukur. Guys, gimana responnya? Kalian merasa susah tidak? Susah sih, tapi menurutku susah sih, tapi karena semalam aku belajar ya puji Tuhan bisa jawab semua. ya untuk aku belajar semua. Saya sudah belajar semalam. Tadi pagi juga saya belajar. Tapi kok soalnya susah sekali. Nilai kalian berapa? Puji Tuhan, aku dapat nomor. Aku 90, senang banget, makasih Tuhan. Aku juga 80 sih, puji Tuhan. Kan aku dapat 95. Kok nilai kalian tinggi-tinggi? Saya cuma dapat 75. Padahal sudah saya belajar semalaman. Kok gini amat sih nilaiku? Ian, nggak boleh gitu. Kamu tuh harus bersyukur. Dapat 75 udah lumayan banget loh. Ya nih, jangan begitu ya. Iya, nggak apa-apa Ian. Kamu lain kali harus fokus belajar, jangan mengeluh dan bersyukur apa yang sudah kamu dapat. Ya, lain kali kamu harus belajar bias, fokus, syukuri apa yang kamu terima. Atau itu juga hasil usaha kamu sendiri. Lain kali kamu bisa dapat nilai tinggi kok, asal kamu mau berusaha. Syukuri apa yang kamu suka. Kok itu juga hasil usaha kamu sendiri. Ya iya, mending dapat nilai segitu dari bekerja keras daripada ada senyum dan bersyukur saja. Kamu yang dasar cewek. Maksudmu? Sudah, makasih Tuhan, saya masih bisa bersekolah. Terima Tuhan, dan saya akan dulu dan gak bersyukur. Nah, gitu dong. Video tadi adalah contoh dari topik kita tentang rasa bersyukur. Ingat guys, kita harus bersyukur dengan segala yang telah Tuhan berikan pada kita. Dan jangan lupa untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan juga memiliki sifat yang sabar. Penting untuk memiliki sifat sabar yang berasal dari Roh Kudus dalam kehidupan seorang Kristen. Hai teman-teman, saat ini kita akan membahas bagaimana kita bisa memenuhi kesabaran Tuhan
dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Saya juga sering stres dengan tugas dan ujian, tetapi saya ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, itu membuat saya lebih tenang. Dengan saat kita berinteraksi dengan sesama mahasiswa, bersabar dalam memahami dan mendengarkan pandangan orang juga penting. Seringkali kita ingin segalanya segera tercapai, namun kesabaran membantu memahami kita bahwa segala proses memiliki waktu. Setelah mendengar pengalaman kalian, saya jadi ingin tahu apa saja itu di dalam. Menurut kalian, kesabaran itu apa sih? Kalau buat kita sendiri sih, kesabaran itu tuh dimana kita menahan rasa kesal, rasa emosi dalam suatu keadaan gitu, dalam suatu keadaan yang sulit. Betul sih, tapi apakah kesabaran itu kita menunggu tanpa berbuat apa-apa? Kalau menurut saya, kesabaran itu kita seperti memberi waktu pada proses dan untuk orang lain. Iya ya. Kalau gitu, kalian tuh gimana sih menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya mencoba untuk tidak melihat hasil buru-buru, tetapi saya memberikan waktu pada proses. Selain pengertian juga penting. Kadang orang butuh waktu ekstra dan kesabaran membantu menghadapi kita. Kesabaran itu mungkin lebih dari sekedar ini, ya. Benar, mungkin selain pengertian juga penting. Kadang orang butuh waktu ekstra dan kesabaran membantu kita memahami. Kesabaran mungkin lebih dari sekedar menunggu, ya. Benar, ini juga tentang bagaimana kita bersikap dan bersabar dengan perjalanan kehidupan. Selain itu, kita juga harus saling membantu dan mendukung. Kesabaran tuh bisa dapat lebih mudah ditemukan saat di dalam komunitas kayak kita ini, dan mendukung. Video tadi memberi kita pemahaman bahwa kesabaran melibatkan cara kita merespon situasi dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan kita memiliki sifat sabar, dan salah satu ayat Alkitab yang menunjukkan sifat sabar Tuhan adalah 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Baik teman-teman, setelah kita selesai diskusi, mari kita dalam doa. Mari kita berdoa.